Saudara terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama-sama makna penting Yesus berjalan di atas air di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ada dua hal penting yang kita akan pelajarin bersama-sama, yaitu satu, kata perintahkan aku. Kita akan fokus pada kata-kata Petrus, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah aku dapat juga diartikan sebagai perintah aku. Kita tahu bahwa Petrus menyadari hal itu. Jikalau ini benar-benar Yesus dan bukan sesosok roh jahat, kalau Yesus memerintahkan, maka itu akan terwujud. Jadi, mungkin saja demikian Petrus pun mengajukan permohonannya. Yesus memberikan perintah, datanglah. Dan Petrus menaruh imannya di dalam tindakan. Dia turun dari kapal dan mulai berjalan di atas air. Ternyata bukan hanya perintah Yesus semata yang menjaga Petrus di atas permukaan air. Iman Petrus sendiri merupakan unsur terpenting lainnya. Ketika iman Petrus goyah, begitupun kemampuan berjalan di atas air. Hai orang yang kurang percaya, kata Yesus, mengapa engkau bimbang? Saudara terkasih, Glenn Petruzzi adalah seorang murid Yesus dengan iman Kristen yang baik. Beberapa tahun yang lalu, dia mencoba berjalan di atas air di hadapan seluruh peserta kamp pra-remaja New England. Dia tidak berhasil dan mengira masalahnya terletak pada kurangnya iman yang dia miliki. Sebenarnya tidak juga. Saya percaya dia punya tipe dan kedalaman iman yang sama dengan Petrus. Lantas, apa masalahnya? Unsur apa yang hilang? Saudara, tanpa Yesus yang memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan hal yang mestinya mustahil, tanpa kuasanya untuk memutarbalikan hukum fisika, Grant tidak dapat berjalan di atas air. Tak ada catatan tentang Petrus melakukan hal itu lagi, sekalipun ia mengerjakan begitu banyak mujizat selepas kenaikan Yesus. Saudara, hal kedua yang penting yang kita harus pelajari bersama-sama adalah fokus pada Tuhan Yesus. Ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin. Terjemahan Alkitab sehari-hari sama dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. But when he saw the wind, memang sebenarnya angin tidak bisa kita lihat. Namun kita bisa mengerti jika Petrus yang sedang berada di lautan melogikakannya dengan tetapi dirasakannya tiupan angin. Maksud Petrus melihat betapa besarnya angin itu adalah saat itu fokus perhatian Petrus beralih dari melihat Tuhan Yesus dan tujuannya adalah menemui Dia. Namun godaan datang dan mengalihkan perhatian. Alkitab mencatat, Petrus mulai takut dan tenggelam. Saudara terkasih, demikian juga hidup kita. Dengan iman kita saat fokus kepada Yesus, maka iman kita akan kuat. Namun saat fokus kita beralih kepada apa yang terjadi di sekitar kita, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan mulai merasa takut dan bimbang, dan itu dapat menenggelamkan kita semua. Tetapi hal ini terjadi, kita harus belajar dari Petrus. Dia cepat menyadari keberadaannya dan berteriak minta tolong kepada Yesus. Sering saat kita sedang dalam banyak pergumulan, kita datang kepada Yesus, fokus kita berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Namun setelah kita alami pertolongan Tuhan, banyak orang kemudian tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Fokusnya beralih kepada dunia, tenggelam tanpa kenikmatan dunia, dan lain-lain. Bila kita merasakan kondisi seperti Petrus, maka hari ini pesan Tuhan, sama seperti Petrus, kita harus berteriak, Tuhan tolong, maka tangannya akan cepat terlurus untuk menolong dan mengangkat kita kembali. Mari kita bersama-sama bukan saja berdoa untuk minta pertolongan Tuhan, tetapi setelah kita berdoa, Tuhan menolong kita, kita terus fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.